Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, siswa kelas 5 SDN CTM 1 yang Bapak banggakan. Alhamdulillah bertemu lagi kembali dengan Bapak di pagi hari ini dalam pembelajaran jarak jauh PJJ PKN tema 2 subtema 2. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah di pagi hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya minggu kemarin kita mengadakan ulangan tema 1. Di tema 2, subtema 2 PKN pada pagi hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Di subtema 1, kamu telah mengetahui tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Hak dan tanggung jawab ini merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana tidak? Hak dan kewajiban bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara tanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab. Bagaimana perbedaan antara hak dan kewajiban serta tanggung jawab? Pahami pada uraian pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, hak sebagai warga masyarakat. Hak berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Bentuk hak warga masyarakat sebagai berikut. 1. Mendapatkan perlindungan hukum. Ya, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak dalam kehidupannya. Yang ketiga, menikmati lingkungan yang bersih. Ya. Jadi setiap manusia menginginkan dan berhak memiliki tempat lingkungan yang bersih. Yang keempat, hidup tenang dan damai. Setiap orang berhak untuk mendapatkan tempat, juga di sana adanya ketenangan dan kedamaian. Ya. Yang kelima, hak yang kelima yaitu bebas memilih, memeluk, dan menjalankan agama. Setiap orang mempunyai hak untuk memilih dan memeluk serta menjalankan agama yang dianutnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Yang berikutnya, yang ke-6, setiap orang berhak berpendapat dan berorganisasi. Ya, bebas berpendapat dan berorganisasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan haknya. Yang ke-7, hak berikutnya, hak bahwa sebagai warga masyarakat mengembangkan kebudayaan daerah. Jadi setiap orang berhak mengembangkan kebudayaan daerahnya masing-masing tanpa mengganggu ya kebudayaan daerah orang lain. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah kewajiban. Selain hak juga adanya kewajiban. Setiap warga masyarakat mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban berarti suatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban adalah
sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Bentuk kewajiban dalam masyarakat adalah sebagai berikut. 1. Mematuhi aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Setiap orang wajib berkewajiban mematuhi aturan yang berlaku, norma-norma yang berlaku yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Setiap orang berkewajiban menjaga ketenangan, tidak membuat keributan, ya. Juga tata tertib lingkungan, ya, ketertiban lingkungan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan, baik RT, RW atau desa setempat. Misalnya kerja bakti, gotong royong, musyawarah warga masyarakat setempat. Jadi setiap warga masyarakat berkewajiban mengikuti kegiatan yang ada di masyarakat. Seperti tadi ada gotong royong, kerja bakti, ya, musyawarah dan sebagainya. Ya. Yang keempat, menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal. Ya. Setiap orang wajib menghormati tetangganya. Ya. Tetangganya juga butuh ketenangan, butuh kedamaian, ya, yang dapat diperoleh dari setiap orang yang menjaga ketenangan. Ya. Yang berikutnya adalah yang kelima, membantu tetangga yang terkena musibah. Itu kewajiban dari setiap warga masyarakat. Jadi kalau ada warga masyarakat lain, tetangganya yang kena musibah, wajib dia membantunya. Ya. Dan yang keenam, menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Ya. Selain rumahnya bersih, nyaman, asri, juga lingkungannya juga harus bersih. Ya. Sehingga timbul kedamaian, ketertiban, keamanan, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Ya, untuk pembelajaran pada pagi hari ini itu yang tadi kita dipaparkan. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Ya, yang berikutnya adalah coba dilihat halaman 85-88. Untuk mengambil keputusan adanya di dalam musyawarah. Ya, setiap musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Setiap warga masyarakat bertanggung jawab ikut serta mengambil keputusan bersama dalam musyawarah. Ya. Karena adanya keputusan bersama tadi menampilkan rasa keadilan dari semua peserta rapat yang mempunyai kedudukan yang sama. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada beberapa nilai penting agar semua pihak yang terlibat merasakan keadilan. Nilai yang berdasarkan itu antara lain: 1. Adanya nilai kebersamaan. 2. Adanya nilai kebebasan mengemukakan pendapat. 3. Nilai menghargai pendapat orang lain. 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dan rasa tanggung jawab dari musyawarah. Itu ya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri musyawarah untuk mufakat. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. Yang ketiga, dalam musyawarah mempertimbangkan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus diterima dengan akal sehat sesuai dengan hati nurani. Dalam pelaksanaan musyawarah harus mencapai mufakat, kita harus berpedoman pada prinsip-prinsip dan juga aturan musyawarah. Antara lain, pertama, musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Yang kedua,
Musyawarah dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Yang kelima, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral, ya, dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan hasil keputusan bersama dengan landasan itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Nah, tata cara persyaratan musyawarah antara lain: satu, peserta musyawarah, ya, harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah, ya, penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Misalkan quorumnya adalah 51%. Yang diundang adalah 40 orang. Maka yang wajib hadir supaya sah dari 40 orang itu minimal 21 orang. Kalau 20 orang minimal ada 11 orang begitu. Yang berikutnya adalah yang ketiga, adanya susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, notulis, dan juga peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Yang keenam, pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, ya, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Cara-cara mengeluarkan pendapat yang baik: satu, mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. Ya. Yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, tunggu sampai pembicaranya selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Yang kelima, suaranya cukup jelas. Sikap dalam musyawarah antara lain nih, ya, peserta musyawarah. Yang pertama, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Itulah materi pada pagi hari ini. Ya, untuk tugas, ya, nanti kamu, ya, lihat halaman 67. Ya. Di situ adanya hak dan kewajiban, ya, pada kolom ayo berdiskusi. Hak dan kewajiban serta tanggung jawab kalian kamu jelaskan. Ada di sana ada 5 perannya. Yang pertama sebagai anggota keluarga, yang kedua sebagai warga kelas, yang ketiga sebagai warga sekolah, yang keempat sebagai warga desa atau warga kampung. Tugas yang kedua adalah, coba dilihat halaman 71. Ya. Di halaman 71, di sana ada kolom hak dan kewajiban. Ya. Kamu kerjakan, buat kolom itu, isi apa itu hak ayah di dalam keluarga, hak apa, kewajiban dan tanggung jawabnya. Ya, sampai dengan ayah, ibu, kakak, dan adik. Juga nanti kamu ringkas, ya, halaman 6667, ya, halaman 6667, dan juga halaman 85 sampai halaman 88. Ya, itu saja tugasnya. Ya, dan kamu kerjakan sampai dengan jam 12 siang, kumpulkan ke grup kelasnya masing-masing. Demikian pembelajaran PJJ PKN pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!